Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Farah Nuriana dalam Info Jatim edisi 22 Oktober 2022. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Pemprov Jatim meraih penghargaan Radar Bromo Award, Festival Karapan Sapi Piala Presiden digelar di Kabupaten Bangkalan, 37 tahun menunggu Hafilah Jatim juara umum pada MTQ ke-29 di Kalimantan Selatan. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pendidikan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan khusus Radar Bromo Award 2022 atas capaian SMA, SMK, SLB terapkan IKM terbanyak se-Indonesia. Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Hudiono, mewakili Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, di Bromo Ascents Premier Hotel and Convention Kota Pasuruan, Jumat 14 Oktober 2022. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan khusus Radar Bromo Award 2022 atas capaian SMA, SMK, SLB terapkan IKM terbanyak se-Indonesia. Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, mewakili Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Kota Pasuruan. Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Kadis Kominfo berharap para penerima penghargaan Radar Bromo Award 2022 mampu meningkatkan kinerja dan prestasi sehingga bisa terus berkembang pasca pandemi. Mudah-mudahan tentu alat ukur ini luar biasa karena yang menerima penghargaan juga sangat luar biasa, mulai dari persiapannya, perencanaannya, sampai timnya, sampai SOP-nya, bahkan hari ini merupakan evaluasi yang dimana merupakan alat ukur yang dibuat oleh kawan-kawan Radar Bromo menetapkan sebagai standar kinerja yang terbaik di 4 kabupaten kota. Tentu standar kinerja ini tidak lepas dari, kalau istilahnya Gubernur, IKI, artinya inisiasi, kolaborasi, dan inovasi. Tentu tidak lepas dari alat ukur yang dibuat oleh kawan-kawan Radar Bromo hari ini telah menetapkan penghargaan kepada insan yang telah terbaik di dalam menerapkan kinerja tersebut. Dalam kesempatan itu, Kadis Kominfo berterima kasih kepada Jawa Pos yang selama ini tetap menjadi partner pemerintah dalam menyajikan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan yang diberikan Jawa Pos adalah alat ukur prestasi seseorang maupun lembaga untuk terus bersemangat dalam berkarya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Pasuruan, Muhajir Lafri melaporkan. Beralih ke info pariwisata. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 yang mereda, Festival Karapan Sapi Tradisional memperebutkan piala bergilir Presiden RI di lapangan Stadion Karapan Sapi Moh Nur Kabupaten Bangkalan kembali digelar dan dipadati penonton. Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 tahun menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta balapan sapi. Adi Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang menghadiri Grand Final Karapan Sapi Tradisional mengatakan, karapan sapi merupakan hasil budaya dan seni yang eksotis serta warisan leluhur masyarakat Madura. Berikut informasi untuk Anda. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, menghadiri Grand Final Karapan Sapi Tradisional yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Jadi ke-77 Provinsi Jatim di lapangan Stadion Karapan Sapi RP Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Minggu 16 Oktober 2022. Adi menuturkan, karapan sapi merupakan hasil budaya dan seni yang eksotik, serta warisan leluhur masyarakat Madura untuk meningkatkan kegembiraan dan hiburan setelah panen padi sehingga perlu dilestarikan. Hadirin sekalian saya hormati, karapan sapi sebagai hasil budaya dan seni yang eksotik serta warisan leluhur masyarakat Madura pada awalnya untuk meningkatkan kegembiraan serta hiburan setelah panen padi dan sekarang menjadi prestis
membanggakan yang akan mengangkat martabat pemilik sapi di masyarakat perlu kita lestarikan bersama. Kegiatan ini diikuti oleh pemenang karapan sapi hasil seleksi tingkat Kabupaten Semadura tahun 2020 yang tertunda selama 2 tahun karena COVID-19. Ada sebanyak 24 pasang sapi yang mengikuti grand final karapan sapi ini, yakni dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb yang masing-masing sebanyak 6 pasang. Dari Madura, tim Info Jatim melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Beralih ke info teknologi, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan keterampilan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar semakin berdaya saing. Salah satunya dengan mengadakan workshop teknologi informasi dan komunikasi bagi UMKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Jawa Timur di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Senin 17 Oktober 2022. Mari kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM agar semakin berdaya saing. Salah satunya dengan mengadakan workshop teknologi informasi dan komunikasi bagi UMKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Jawa Timur di kantor Diskominfo Jatim Senin 17 Oktober 2022. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak mengatakan bahwa kemajuan sumber daya manusia atau SDM harus bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Melalui teknologi pula, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesempatan tanpa batas ruang dan waktu. Apalagi, berdasarkan data survei oleh We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Februari 2022. Angka tersebut setara dengan 73,7% dari populasi penduduk Indonesia. Nah, nanti pada hari ini ada salah satu materi yang akan diberikan yang judulnya apa mengenai data analitik, betul ya Pak ya? Nah, ini saya juga mau Pak kalau boleh. Data analitik ini menjadi sangat penting karena kalau kita lihat dari perspektif UMKM, nah UMKM itu punya beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap produksi.
produksi biasanya ya. Ibu kalau misalnya mau punya bisnis harus tahu apa yang dijual dulu. Kemudian nanti ada juga packaging dan sebagainya. Tapi kalau pada hari ini kita berfokus kepada tahapan-tahapan yang agak akhir, yaitu pada branding dan juga marketingnya. Bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita kepada sebanyak-banyaknya mata yang bisa melihat produk kita itu sendiri. Kepala Diskominfo Jatim Hudiono mengapresiasi peranan pelaku UMKM bagi perekonomian di Jawa Timur. Hudiono pun berharap pelaku UMKM mampu mengoptimalkan publikasi produk melalui beberapa teknologi yang disediakan oleh Diskominfo. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, melepas keberangkatan transmigran asal Jawa Timur menuju ke 3 provinsi di Pulau Sulawesi. Kegiatan pelepasan diadakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 17 Oktober 2022. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, melepaskan keberangkatan transmigran asal Jawa Timur menuju ke 3 provinsi di Pulau Sulawesi. Kegiatan pelepasan ini diadakan pada Senin 17 Oktober 2022 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Bahwa ada transmigran di Merauke sukses, ada yang pimpinan DPRD di Merauke, ada yang wakil bupati. Mudah-mudahan panjenengan semua juga putra-putrinya sukses, atau mungkin bahkan panjenengan bisa meniti karir sukses sebagai legislatif, bisa meniti karir sukses, mungkin ada yang ikut kontestasi menjadi bupati atau wali kota di tempat yang akan dituju. Amin. Ini harapan-harapan yang kalau kita amini mudah-mudahan tembus langit, Allah ijabah. Amin. Kepada seluruh transmigran, Gubernur Khofifah berpesan agar selama di tempat baru untuk senantiasa menjaga keguyuban dengan masyarakat setempat, juga menjalin komunikasi dengan sesama warga asal Jawa Timur. Gubernur juga menghimbau para transmigran agar menghidupkan suasana Jawa Timuran melalui kesenian hingga budaya seperti reog, tari-tarian, gamelan, dan kesenian lainnya. Gubernur menambahkan bahwa warga asal Jawa Timur yang menjadi transmigran sebenarnya sedang merawat Indonesia. Mereka akan melakukan berbagai tugas ekonomi, sosial, dan budaya. Apa yang dilakukan transmigran asal Jawa Timur ini akan menjadi referensi bagi kemajuan di daerah baru, apalagi sebagian besar para transmigran berusia produktif, sehingga bisa memberikan harapan kehidupan baru yang sukses. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estubagio, dalam laporannya mengatakan ada 121 jiwa dari 37 kepala keluarga asal Jawa Timur yang menjadi transmigran. Dari Surabaya, Pono Aldik melaporkan. Setelah 37 tahun menunggu, sejak 1985, Kafilah Jawa Timur akhirnya berhasil meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa, 18 Oktober. Predikat juara umum ini disebut Gubernur Khofifah sebagai kado terindah peringatan HUT ke-77 Jawa Timur dan Hari Santri tahun 2022. Berikut liputannya. Setelah sekian puluh tahun menunggu, Kafilah Jawa Timur akhirnya berhasil meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan 10-19 Oktober 2022. Kepastian kemenangan Kafilah Jawa Timur menjadi juara umum disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Hakim, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar pada penutupan MTQ Nasional ke-29 yang berlangsung di Kirampak, Kabupaten Banjar, 18 Oktober 2022 malam. Ketua 3 Lembaga Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hamid di Banjarmasin mengatakan,
ajang MTQ tahun ini, Kafilah Jawa Timur berhasil meraih sebanyak 14 medali emas, 4 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara juara kedua diraih oleh Kafilah DKI Jakarta dan tuan rumah Kalimantan Selatan menempati urutan yang ketiga. Kemenangan MTQ tahun ini merupakan berulangnya sejarah prestasi Provinsi Jawa Timur di ajang MTQ nasional yang pernah juara umum MTQ nasional pada tahun 1974, 1985, dan sekarang di tahun 2022 sejarah kembali terulang. Kafilah Jatim berlaga di Kalimantan Selatan diperkuat oleh 222 peserta, terdiri atas peserta lomba sebanyak 55 orang, ofisial 28 orang, pembina 26 orang, pendamping peserta anak-anak 9 orang, tim media 2 orang, serta tim medis 2 orang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tim Info Jatim melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berkontribusi ikut menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Banua tercinta ini, Kalimantan Selatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelayanan selama berada di Kalimantan Selatan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Timur yang telah menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-29. Teruslah bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsa. Kita beralih ke info pertanian. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa ketahanan pangan Jatim hingga saat ini dalam posisi sangat baik. Bahkan ketersediaan bahan pangan Jatim dalam kondisi surplus dan menjadi tulang punggung nasional, utamanya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah dalam puncak peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 tahun 2022 Provinsi Jawa Timur di Jatim Expo, Surabaya, Rabu 19 Oktober 2022. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk mewujudkan pesan Hari Pangan Sedunia atau HPS ke-42 tahun 2022, yakni Leave No One Behind, Better Production, Better Nutrition, a Better Environment, and a Better Life. Yang berarti, jangan tinggalkan satu orang pun. Produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungannya lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 Provinsi Jawa Timur tahun 2022 di Gedung Jatim Expo, Surabaya, Rabu 19 Oktober 2022. Peringatan ini dihadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota se-Jawa Timur dan dimeriahkan berbagai lomba serta pameran pangan dari pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur untuk mewujudkan kebutuhan nutrisi yang lebih baik. Gubernur Khofifah menekankan kembali pengurangan angka stunting yang telah ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo agar mencapai di bawah angka 14% pada tahun 2024. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan menjadi bapak atau ibu asuh. Satu orang minimal satu yang terindikasi stunting. Sedangkan terkait upaya lingkungan yang lebih baik, Gubernur Khofifah meminta bupati dan wali kota agar tidak menjual lahan sawah dilindungi atau LSD untuk area industri guna kedaulatan pangan. Menurut Gubernur Khofifah, hal tersebut merupakan wujud upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
memasuki usia ke-77 tahun, Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk bangkit dari segala keterpurukan dari berbagai kondisi selama pandemi COVID-19. Dengan mengusung semangat yang baru, optimis menjadi kata kunci utama yang memberikan kekuatan dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur tidak terlepas dari cerita Bumi Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Kegagahan dan kewibawaan sejarah ini seolah tercermin pada semangat optimisme di masyarakat Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tekad Sumpah Palapa yang menjunjung tinggi keteguhan hati atau jiwa yang bersungguh-sungguh pada sebuah keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Dinamika Jawa Timur terus tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang ikut menopang perekonomian di Jawa Timur. Entitas kebudayaan dan kesenian di Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri khas Jawa Timur dalam menguatkan eksistensinya di kancah dunia. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan terekspresikan pada pepatah Jer Basuki Mowobeo, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kegigihan dan perjuangan seolah menggambarkan perjalanan Provinsi Jawa Timur yang berusaha untuk semakin maju. Teriring lantunan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi provinsi yang kita cintai ini. Selamat hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya luar biasa. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengajak kepada seluruh komunitas Gus Durian untuk menjadi game changer dalam mengembangkan pluralisme dan membangun demokrasi dengan tidak mengesampingkan sisi kemanusiaan. Sebab, sejatinya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan sosok game changer, yaitu sosok yang mampu membuat perubahan besar di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Hovifah saat pembukaan pertemuan nasional Jaringan Gus Durian di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat 14 Oktober 2022. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, menghadiri pembukaan kegiatan Temu Nasional atau Tunas Gus Durian 2022 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 14 Oktober 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 14 sampai 16 Oktober 2022 ini bertujuan memperkuat jejaring penggerak komunitas Gus Durian yang tersebar di berbagai kota dan beberapa negara. Tentunya, untuk menyebarluaskan nilai-nilai perjuangan, ajaran, dan pemikiran Gus Dur. Apalagi sejatinya, Gus Dur merupakan sosok game changer yang mampu membuat perubahan besar di tengah masyarakat. Di hadapan ribuan Gus Durian yang hadir, Gubernur Hovifah yang juga murid Gus Dur ini memaparkan Jawa Timur adalah bumi Majapahit. Dari Majapahit inilah kata Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan. Oleh karena itu, jika ingin menggali ruh pluralisme, kemanusiaan, dan demokrasi yang diajarkan oleh Gus Dur, maka Jatim adalah tempat yang sangat tepat untuk membangun revitalisasi gerakan Gus Durian. Dari bumi Majapahit inilah kata Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan. Maka sesungguhnya kalau kita ingin menggali ruh pluralisme, ruh kemanusiaan, ruh demokrasi yang diajarkan oleh Gus Dur, tempat ini adalah tempat yang sangat tepat untuk membangun revitalisasi gerakan Gus Durian. Dari Surabaya, Pono Gufron melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada.
kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya, Farah Nuriana, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-77 tahun. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.